Dengan Belajar ID, kita login Canva pakai akun Belajar ID, Dan itu kita kita dapat Canva fasilitas. Edu namanya. Canva Edu Keren. setara dengan Canva Premium. Wih, jadi lebih banyak template yang bisa digunakan. Betul, Iya. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rini Susanti di Dikbud.channel. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, bintang tamu, seorang guru dari SMP Negeri 4 Kota Bukit Tinggi, Ibu Susandra Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Susan ini selain sebagai guru di SMP Negeri 4, juga merupakan seorang ko-kapten Provinsi Sumatera Barat dan seorang kapten ya Bu ya di Kota Bukit Tinggi. Kapten apa tuh Bu, kalau boleh tahu? Kapten kan idealnya pesawat ya. Iya. Ini pesawat juga, tapi yang dibawa itu adalah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Nah, Iya. nama pesawat kita adalah Belajar ID. Jadi kami kapten dan ko-kaptennya Belajar ID. Iya, ini satu-satunya kapten yang kita tidak harus hormat nih kalau ketemu ya Bu ya. Hormat lah, hormat dong. Hormat? Enggak. Enggak ya. Oke, ini ada data yang dari kita terima nih Bu ya. Bukit Tinggi itu adalah satu dari dua kota di Indonesia yang tidak mengalami learning loss selama masa pandemi tahun kemarin ya, tahun berapa? 2020. Yang mana pendidikan Kota Bukit Tinggi tidak terganggu oleh turunnya kualitas pendidikan selama masa pandemi kemarin. Kita tahu ya, selama masa pandemi kemarin banyak tuh kendala yang kita temui, learning loss lah kita sebut. Nah, ini kenapa nih ya, kok bisa gitu? Waduh, saya nggak tahu ini data dari mana, tapi sepertinya memang begitu. Karena begini ya, ketika di pandemi ini kan kita dipaksa ya. Pandemi itu, sebelum pandemi kan kita tatap muka, sekolah di sekolah biasa, di gedung sekolah. Tahu-tahu harus berhenti dari gedung dan belajar dari rumah. Nah ini kan sebetulnya kaget kan, kagok sebenarnya. Jadi yang tadinya tatap muka harus ada tatap maya namanya kan. Ada keterbatasan di sana ya. Iya betul, kita kan dipaksa, kita tadinya nggak pernah belajar online. Kalau kampus-kampus mungkin sudah biasa. Dan itu secara tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Jadi guru dituntut untuk belajar dengan cepat supaya siswanya juga mampu menghadapi ini. Dan saya lihat kalau di Bukit Tinggi, mungkin ini salah satu penyebab learning loss yang tidak learning loss kita. Kita memang jor-joran nih, kami guru-guru belajar tentang Google Classroom ya. Google Classroom. Jadi itu kelas maya, ada siswanya, ada gurunya juga, tapi nggak tatap muka. Semua tugas di situ, semua materi di situ, penugasan, nilai juga ada di situ semua. Jadi sehingga kelas yang tadinya tatap muka di ruangan kelas dibawa ke ruangan maya. Itu kayaknya rata deh untuk Bukit Tinggi. Dan siswa kita berhasil melakukan itu. Berhasil sih, sejauh yang saya lihat berhasil. Iya. Ya tapi plus minus ya. Itu tidak semaksimal yang tatap muka memang. Tapi alhamdulillah loh. Dan tidak terpengaruh besar ya prestasi Kota Bukit Tinggi. Juga tidak terpengaruh besar. Iya juga, mungkin itu penyebabnya kalau menurut Susan loh. Saya nggak tahu itu data dari mana ya. Dan tidak lepas dari peran penting guru-guru hebat kita Kota Bukit Tinggi. Mau belajar dan belajar dengan cepat. Iya. Dipaksa. Dipaksa dan mereka tapi bisa. Mereka tidak terpaksa loh. Guru-guru mereka enjoy ya. Iya enjoy aja. Siswanya juga keren. Siswanya juga nggak terpaksa loh. Tapi pembelajaran yang waktu itu, yang tatap muka waktu itu, tatap maya waktu itu, sekarang masih terpakai ada efeknya loh. Sekarang kan blended learning tuh. Tatap muka ya, tatap maya juga. Dan itu di kurikulum Merdeka sekarang ya? Ya di kurikulum Merdeka itu kepake, di Kurtilas juga masih jalan. Hebat Kota Bukit Tinggi. Iya, luar biasa. Luar biasa loh. Alhamdulillah kalau yang dilihat memang begitu. Saya rasa loh ya. Tapi selebihnya itu itu cuman sebagian kecil ya. Mungkin penyebab ketidak learning lossan tadi ya
Salah satunya itu, yang lain juga Dan saya banyak lihat. peran penting stakeholder lainnya Betul, ya. betul, betul. Kayak kepala sekolah itu mendukung sekali kan. Iya. Seperti sekolah-sekolah juga sekarang dikasih sarana, prasarana yang tadinya untuk internet saja mungkin 10-20 Iya. Mbps, sekarang udah ada yang 100 bahkan lebih gitu. Ya dukungan dari stakeholdernya. Iya. Peran penting. Guru-guru Dan juga kita belajar cepat, kolaborasi itu. belajar banyak. Iya benar. Iya. Benar. Benar. Alhamdulillah. Nah, keberhasilan itu katanya nih loh ya, katanya itu didukung oleh suatu produk yang namanya itu Belajar ID. Apa sih Belajar ID itu? Iya, jadi lagi-lagi nih COVID membawa kita mungkin ke era yang lebih baik ya. Iya, Lebih jadi baru COVID nih. itu tidak selamanya Plus membawa minus. plus minus. Nah, ini plusnya nih. Jadi ketika 2020 kita dipaksa belajar dari rumah oleh si COVID ini, Kementerian Pendidikan mengeluarkan sebuah akun Google biasa sebetulnya. Kalau Google biasa kan domainnya @gmail.com. Iya. Nah ini domainnya kalau SMP @smp.belajar.id. Kalau guru ya ada gurunya. Kalau SMA ya @sma.belajar.id. Itu namanya akun Belajar ID, akun pembelajaran dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Tahun 2020 ini punya fasilitas yang besar gitu, fasilitas yang banyak. Ini sebetulnya akun Google yang setara dengan G Suite, Google Suite. Kan kalau Google free tuh. Kalau kita ada beberapa fasilitas yang harus berbayar, nah itu kita tingkatkan Google kita ke Google Suite. Nah, Belajar ID ini setara dengan Google Suite. Dan kita dapatnya Gratis. free. Masya Gratis Allah, dengan segenap kelebihan yang Belajar ID punya, kita dapat gratis. Iya, ngomong-ngomong Alhamdulillah. kelebihannya apa sih? Kenapa kita tidak memakai akun Google yang biasa aja? Toh bisa. Iya. Iya bisa memang. Cuma akun Belajar ID pertama ya, dari segi penyimpanan data itu sangat besar. Berapa kalau boleh tahu? Kalau sekarang tadinya unlimited tuh. Kalau sekarang sudah diturunkan karena ada undang-undang baru. Oh iya. Jadi ada pembatasan space yang cloud ini. Jadi 100 GB. Itu kalau untuk data cloud 100 itu GB itu sudah sangat sangat banyak besar. ya. Nah, akun Belajar ID sendiri sekarang digunakan untuk single sign on ke beberapa platform kementerian. Contohnya SIM PKB. SIM PKB sekarang, kalau dulu kan loginnya ada tuh akun login yang @guruku itu. Sekarang sudah bisa login pakai akun Belajar ID. Oh iya. Rumah belajar, platform rumah belajar tuh sudah bisa. Bahkan Canva, ini Canva kan banyak dipakai guru Iya, nih, untuk bikin media pembelajaran. Itu kan mumpuni banget ya. Iya. Tapi Siswa lebih ini juga, lebih seru. kayak interaktif gitu ya dengan media seru. pembelajaran. Kan cantik-cantik gitu Iya. tampilannya. Template-nya ada, tinggal make. Tinggal Orang yang nggak make, punya basic gampang. desain grafis pun bisa make. Anak saya langsung. juga bisa pakai. Iya, bener-bener. Yang notabene-nya masih kelas 3 SD Iya, loh. di otak-atik aja. Iya. Nah, Canva ini kalau kita lihat masuk Canva itu kan ada logo kayak gambar RP gitu kan. Iya. Itu udah berarti premium, itu berbayar ya. Berbayar. Canva-nya harus ditingkatkan. Kan bayar dulu nih, masuk ke akun premium bayar. Dengan Belajar ID, kita login Canva pakai akun Belajar ID, Dan itu kita kita dapat Canva fasilitas Edu itu. namanya. Canva Edu Keren. setara dengan Canva Premium. Wih, jadi lebih banyak template yang bisa digunakan. Betul. Iya. Betul. Terus itu dari Canva ya. Nah, untuk Google-nya sendiri, katakan ada Google Workspace for Education, ada Google Doc, Google Slide dan lain-lain. Iya. Itu kalau kita pakai akun Belajar ID, kita punya fasilitas yang lebih dari Google biasa. Gitu. Oke. Ini cuma-cuma loh. Ini cuma-cuma dan Iya, kementerian. fasilitasnya keren loh. Iya, Iya kan? Nah, tadi kita bicara kelebihan nih. Kalau ada kelebihan, pastinya ada kekurangan dan pastinya juga ada kendala. Iya. Sejauh ini bagaimana nih kekurangan dan kendala kita, khususnya di Kota Bukit Tinggi dalam penggunaan belajar ID ini? Yang pertama, ketidakpahaman mungkin ya guru-guru terhadap fasilitas yang kementerian ini berikan gitu. Kami, kapten Kokapten ini jor-joran ini untuk mensosialisasikan Tugasnya kemaksimalan. berat nih ya. Ya ini belum masih
yang bagian kecilnya gitu, mensosialisasikan penggunaan akun ini. Ini kan akun ini tidak semua orang punya. Iya. Hanya yang terdaftar di Dapodik saja. Iya. Katakanlah kita jadi guru nih, baru masuk, ujuk-ujuk punya akun, enggak. Iya. Harus terdaftar di Dapodik dulu. Ada baru mekanismenya kita, juga ya. baru dapat akun. Kendala yang saya hadapi sejauh ini, kadang ini ya, lupa password. Lupa password sehingga akunnya tidak bisa dibuka. Sementara akun Belajar ID ini kan single sign on nih, nggak bisa dibuka. Nah sebetulnya itu solusinya gampang banget. Kalau dulu kalau lupa password nih kita harus ke admin. Di sekolah tuh ada yang domain akun belajarnya @admin.jenjangpendidikan.belajar.id. Kita harus ke admin dulu, nanti adminnya resetkan. Ada tuh fasilitas reset setiap sekolah. Nah sekarang udah gampang, kita pribadi bisa ngeriset sendiri. Caranya buka website belajar.id, terus ada tombol reset password, klik saja di situ. Nanti kita akan memasukkan akun belajar kita, kemudian tanggal lahir, klik ada yang diklik di situ, terus muncul alamat email sama nomor handphone yang terdaftar di Dapodik. Kita pilih nih mau di-resetkan akun kita nih via email atau via handphone. Yang gampang itu kan via handphone. Iya. Nah, tinggal diklik di situ, nanti kita dikirimi password baru untuk ngeriset. Terus ada kendala lain. Ini migrasi ya. Misalnya kepala sekolah nih dulu atau guru. Dulunya guru, sekarang jadi kepala sekolah. Kalau guru kan domainnya @guru ya. Kalau kepala sekolah @admin. Nih saya kepala sekolah nih Bu Susan. Dulunya guru, akun saya masih guru, mau daftar IKM. Gak bisa, ya memang gak bisa karena harus admin akunnya. Jadi si kepala sekolah migrasi dulu ke admin. Cara migrasi tinggal buka aja lagi website belajar.id. Nanti di sana ada fasilitas untuk migrasi. Itu dari guru ke admin ke guru juga sama, di situ juga fasilitasnya. Tinggal migrasi, mau riset, mau migrasi, mau akun peserta didik yang baru, semua ada di belajar.id. Banyak fasilitas yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Dan gampang. Manfaatkan dan maksimalkan ya. Iya, satu lagi. Bukit Tinggi sekarang ada sekolah digital. Ada sekolah di Bukit Tinggi nih, nggak tahu sekolah digital berarti sekolah maya. Sekolahnya berbasis digital. Sekolah itu tetap ada, cuma base-nya digital, paperless. Semua data-data digital, pembelajaran digital, paperless banget. Nah, ini kan mereka pakai Chromebook ya. Login Chromebook itu pakai akun Belajar ID. Chromebook ini kayak tablet, tapi dikasih keyboard. Enteng, enak. Kalau boleh tahu itu sekolah mana saja, Ibu? Untuk SD kita baru piloting yang ada ya. Untuk SD ada SD 03 Pakankurai, SMP-nya ada SMP 7 Bukit Tinggi. Dan nantinya tidak tertutup kemungkinan untuk sekolah lain. Menyusul. Ini baru piloting. Ya, base-nya memang Belajar ID. Kita manfaatkan lah semaksimal mungkin fasilitas yang kementerian berikan. Free. Free. Dan sekarang tidak ada alasan lagi, tidak ada fasilitas. Ini loh ada fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma oleh kementerian. Basisnya coba ya. Itulah Google Workspace for Education. Google ini udah mumpuni banget. Jadi kan kalau server terbesar itu ya di dunia ada Microsoft, ada Google. Nah kita nih di Google nih sekarang. Besar dan aman. Dan kita bisa akses secara cuma-cuma. Cuma-cuma itu loh. Tapi tetap kita ada batasan-batasannya. Ada rules-nya lah ya di sana yang kita ini kan. Kembali ke diri kita masing-masing, memanfaatkan teknologi. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Sekarang ke Bu Susannya sendiri nih sebagai co-kapten dan kapten khususnya di Kota Bukit Tinggi ini. Kalau menurut Ibu Susan targetnya udah tercapai belum sih? Jauh ya. Untuk aktivasi masih jauh ya. Kendala Susan kalau yang kesetaraan PAUD, SD, SMP itu di bawah Dinas Pendidikan. Kalau SMA, SMK, SLB kan tidak. Itu Kecapdinan. Kendala Susan di situ. Satu lagi kalau SD, SMP itu aktivasi, kalau SMP mah luar biasa udah di atas 90% aktivasi saja. SD itu di atas 80%. PAUD ini yang masih jauh nih PR terbesarnya ini. PAUD dan kesetaraan. Kan
Karena mungkin penggunaannya belum terlalu, kalau siswa PAUD, apa ya anak TK mau ngapain gitu dengan itu mungkin yang jadi Tapi kendala. adalah anak TK sekarang itu belajarnya lebih interaktif loh Bu ya. Ya, Iya. cuma kan untuk pegang gadget gitu Iya belum. punya gadget ya. Mungkin belum sesuai juga dengan usia mereka ya. Sekarang masih digeber guru-gurunya saja dulu. Jadi guru-gurunya saja. Mudah-mudahan ini tahun ini 2023, di 2021 kita nyaris jadi jawara belajar ID nih, nyaris. Kita masuk 10 besar di saat penilaian sudah tutup. Tapi PR bersama nih, mudah-mudahan tahun ini kita masuk jawara nih, doain ya. Doakan. Iya, doain. Kok kaptennya ditagi-tagi terus. Mudah-mudahan tahun ini kita masuk jawara nih. Insyaallah. Doakan ya, bantu juga. Ayo teman-teman yang SMA, SMK di Kota Bukit Tinggi, aktivasi akun belajar ID-nya sesegera mungkin. Segera mungkin ya. Mudah-mudahan Ayo jawara kita bisa. Kalau nggak dipakai kita nggak tahu manfaatnya loh, Bu. Iya. Dan fasilitasnya bukan main-main juga Bukan ya. main-main juga. Bosan juga tadinya nggak terlalu ini Google biasa ini. Google Itu biasa. pas begitu dipakai, terlepas dari urusan kapten atau enggak ya. Setelah dipakai sekarang kayak ketergantungan ke situ deh. Bisa share data sama-sama, bikin folder bersama, nggak perlu copy-copy flash disk. Dan kelebihannya bukan hanya media penyimpanannya yang Oh sangat enggak besar itu ya. doang, enggak itu doang. Iya. Enggak itu doang, banyak sih. Banyak. Tapi sekarang di sekolah Husan sendiri khususnya nih di SMP 4 sudah, kami kan mengarah, walaupun bukan sekolah digital, kami sudah mengarahkan semua ke pembelajaran berbasis digital, sudah ke sana. Jadi kayak sekarang ketergantungan ke situ tuh. Siswa Husan kelas 9 di SMP 4 tuh sudah pakai belajar ID untuk Canva. Mereka sudah pakai Canva Edu. Kan kebetulan ada materi desain grafis. Sudah pakai belajar ID yang Edu tuh. Mudah-mudahan yang lain bisa juga make nih. Nah, yuk Kota Bukit Tinggi kita bisa. Insya Allah. Bisa. Insya Allah. Oke. Ibu San, kayaknya menarik sekali pembicaraan kita. Tapi gimana waktu juga ya, Bu San? Ya, terima kasih sudah datang ke studio kita dengan topik yang sangat menarik. Makasih juga sudah diundang. Jangan kapok ya ngundang. Enggak kapok. Oke, sahabat Dikbud, sekian dulu bincang-bincang kita dengan tema belajar.id kali ini. Nantikan kita di video selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik, dengan bintang tamu yang lebih keren gitu ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, and comment, dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.